PDIP dan Rocky Gerung tampaknya kini memiliki kesamaan pandangan soal Presiden Jokowi. Terbaru, anggota tim hukum PDIP berencana mencabut laporannya ke akademis Rocky Gerung di Bareskrim Mabes Polri. Laporan yang akan dicabut terkait dugaan penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden Jokowi. Perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik. Maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu. Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor polisi LP Gami B Gami 217 Gami 8 Romawi Gami 2023. Kami SPKT Gami Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023. Yohanes menekankan pembuatan dan pencabutan laporan itu murni atas inisiatifnya pribadi, bukan perintah dari petinggi di PDIP. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak. Gitu. Ya dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PD Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Dia lantas menjelaskan salah satu alasannya mencabut laporan yaitu munculnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 Gami PUU strip 21 Romawi Gami 2023 soal persyaratan batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini dibuat ketika ipar Presiden Jokowi Anwar Usman menjadi ketua MK. Belakangan, Anwar pun terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Lewat putusan itu, Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming bisa maju menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi, saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi, yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Menurut Yohanes, Presiden Jokowi sudah berubah. Padahal, selama ini Yohanes sangat mengagumi dan membanggakan Jokowi. Yohanes menilai, Jokowi saat ini sudah tidak konsentrasi mengurus dan menjaga kepentingan rakyat. Dia berpandangan Jokowi kini seolah semakin berambisi untuk berkuasa.
saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Selain itu, ia menilai situasi politik saat ini sudah tidak sehat dan demokrasi di Indonesia juga sudah rusak. Yohanes pun kini sependapat dengan pernyataan Rocky yang menyinggung Jokowi sedang mempertahankan legasinya. Akhir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan. Ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi buat dugaan saya, ini ambisi untuk berkuasa. Ya, jadi saya pertimbangkan dengan baik. Semua yang disampaikan saudara Rocky Gerung itu saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya. Pernyataan Rocky Gerung yang kontroversi itu terkait orasinya saat acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu 29 Juli 2023. Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara IKN. Namun, dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan kata tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Rocky Gerung selaku terlapor juga sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada 6 dan 13 September 2023. Terkait hal ini, Barreskrim tidak mendalami soal dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Barreskrim fokus mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran. Dalam undangan klarifikasi kami juga menyebutkan bahwa itu terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu tentang penyebaran berita bohong berdasarkan SARA sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian dilihat dalam belit itu, pasal 14 dan 15 mengatur soal pemberitaan bohong yang kemudian membuat keonaran.